Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, makin kita ikuti ceramah-ceramah Yusuf Mansur, itu makin menggelikan gitu. Dan sedikit-sedikit kita yang pernah belajar Islam, itu berkewajiban untuk menjelaskan dan atau meluruskan gitu. Cobalah kita ikuti ya. Yusuf Mansur di mana-mana bercerita, semua ini katanya milik Allah. Aneh kalau pergi kemana-mana, kita minta kepada Allah. Makan di restoran nggak bayar, itu punya Allah. Dia kutiplah ayat gitu. Walillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah. Apa aja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi duit milik Allah, pasar milik Allah. Karena itu dia bercerita, tunjuk, ambil, pergi. Kita ada bahas dalam video sebelumnya itu, ini membuat orang menjadi maling. Bisa nggak ini diaplikasikan kalau begini cara membahasnya gitu. Dalam video lalu kita sudah membahas ini membuat orang menjadi maling. Yusuf Mansur tuh lebih pas disebut sebagai gurunya maling atau ustadz maling gitu. Rampok. Karena itu ya uang-uang sedekah itu bagi dia milik Allah, nggak ada pertanggungjawaban. Nah problemnya kalau kepada dia dibegitukan dia mau nggak gitu. Mau nggak? Misalnya kita datang ke rumahnya gitu. Tapi sebelum itu kita lihat apa implikasi yang lain. Gitu. Kalau itu yang terjadi para pemirsa, misalnya nih, ini kita lihat perempuan cantik misalnya nih. Ini anak-anak muda nggak sanggup menikah, lihat perempuan cantik, dengarin dan aplikasikan cerita Yusuf Mansur, tunjuk, ambil, bungkus gitu, pergi. Diterima nggak oleh masyarakat nih? Ini bisa digebukin, bisa dibunuh oleh orang ini. Dia datang ke rumah, Pak pemirsa nih, ke rumah ibu, ke rumah bapak, dilihatnya nih. Wah ini istri bapak nih masih muda nih, cantik nih. Tanpa apa bu, ambil aja gitu. Langsung dia gagahin, dia angkut. Diterima nggak nih? Ini banyak cerita Yusuf Mansur. Dan banyak lagi yang lain-lain gitu. Setelah itu kita datang ke rumah Yusuf Mansur. Atau orang datang ini Yusuf Mansur, ketemu Mirda Mansur. Langsung kalau dipegang sih masih ringan itu. Ambil, diseret, bawa ke mobil, bawa pergi gitu. Kalau cerita nikah sih masih ada agama kan? Ini enggak. Milik Allah. Walillahi ma fis samawati wal ard. Anti lillah, anti milki lillah. Bisa enggak gitu-gitu? Kamu ini milik Allah. Ya Allah, ini milikmu, kami ambil. Boleh enggak? Ini semua orang yang berotak waras, pasti menolak. Kalau otaknya masih waras. Karena itu Yusuf Mansur ketika menyampaikan ceramah itu, otaknya sudah nggak waras. Dia nggak pakai otak, nggak pakai itu cerita-cerita asbabun nuzul atau konteks sebuah ayat. Dia nggak pakai dia. Yang penting di hadapan mata itu nampak bagaimana ngembat uang. Udah itu aja. Ngembat uang, udah nggak ada yang lain. Maka ceritanya nih, kalau ke pasar, pasar milik Allah. Sekarang coba dah, kalau ada ibu-ibu misalnya nih, atau bapak-bapak, jualan atau dagang di pasar. Ada orang begitu, bungkusin pak, ikan misalnya nih. Berapa kilo, 2 kilo. Dia pergi, pasti dia teriakkan, bayarin, kan begitu. Kalau banyak yang kayak gitu, apa yang dilakukan? Bisa digebukin. Ke saudara-saudara saya bilang kalau ada yang begitu berarti itu tuh bukan manusia itu ifrit. Bukan malaikat itu setan, gebukin gitu. Terus bagaimana nanti nih
kita melihat citra Islam kalau begini orang-orangnya nih. Ya, itu baru dalam satu sisi ya, dalam cerita jual beli orang nggak bayar. Kalau keda-keda moral gimana? Masa orang datang ke rumah kita, istri kita langsung diseret gitu. Kalau istri Sumansur diseret orang, dia pasti nggak akan terima itu. Wah, ini masih cantik ibu nih, 40-an baru nih misalnya kan. Masih hot ini, masih bisa datang anak muda yang nggak ada kerjaan, dia seret gitu. Milik Allah, boleh nggak? Jadi ketika Yusuf Mansur bercerita itu, dia berbicara sebagai orang yang nggak waras. Nah, kita perlu meluruskan ini cerita agama yang nggak waras. Nah, kita yang mendengarkan kalau membenarkan, ada yang bilang, Ustaz, jangan gibah lah. Sesama Ustaz, sesama Islam, berarti dia juga nggak waras. Ini orang nggak waras ini. Nggak waras sudah. Dia sudah nggak bisa membedakan antara mana yang agama, mana yang tidak. Karena membedakan segampang aja kata Rasulullah itu, istafti kalbak. Tanya aja ke hatimu. Kalau hatimu bisa menerimanya, itu bagian dari agama. Tapi kalau biasanya yang nggak benar itu, hati kita nggak bisa nerima. Nah, ini cerita Yusuf Mansur. Walaupun ayat ya yang disebut itu, karena ayat itu belum tentu benar orang memahaminya. Sejak dulu, ya, kepada Ali orang mengungkapkan ayat, jawaban Ali apa? Kalimatul haq wa gharaduhul batil. Ayatnya sih benar, tujuannya salah, kata Ali. Kata Ali tuh, ini kan ada juga tuh kelompok-kelompok hafiz itu kebetulan. Hafiz, tapi ilmu agamanya belum tentu ya. Itu dari prajurit Ali bin Abi Thalib. Itu membuat malapetaka dalam sejarah Islam yang kemudian dikenal dengan kelompok Khawarij. Dalil Al-Qur'annya dia hebat gitu. Malah sampai mencap saat itu Ali bin Abi Thalib itu sudah kafir. Ayatnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, dia sudah kafir. Faulaika humul kafirun. Itulah orang-orang kafir. Ali bertahkim, berarti tidak kepada Al-Quran. Ali berunding, berarti tidak berdasarkan Al-Quran. Ali kafir. Maka Ali kemudian dibunuh. Gitu. Ketika diajak debat, mereka lari. Ditantang oleh Ibnu Abbas, 2/3 dari pengikutnya lari. Gitu. Nah ini, Yusuf Mansur juga seperti itu. Ayat yang dia sebut sebenar. Kalimatul haq wa gharaduhul batil. Tujuannya tujuan salah, tujuannya untuk ngembat duit. Tapi kalau diaplikasikan, wah itu membuat Islam ini menjadi agama laknatul lil alamin. Menjadi agama laknat. Jadi Sumansur itu mengajarkan agama laknat. Mengajar orang jadi rampok, mengajar orang jadi maling, mengajar orang jadi pemerkosa, mengajar orang perzina, mengajar orang macam-macam. Karena walillahi ma fis samawati wal ar. Kalau itu saja ayat yang dipakai, waduh. Karena itu saya sering-sering biasa tidak boleh seperti itu. Karena itu lihatlah turunan-turunan ayat. Menterjemahkan itu, kata Pak Quraisy, kalau ayat kata per kata diterjemahkan, itu pasti membawa kesesatan. Pasti membawa kesesatan. Yusuf Mansur demi duit, kata per kata aja. Jadi, inilah yang perlu, mengapa kita harus melakukan koreksi. Ya. Mudah-mudahan kita ini masih termasuk para pendengar yang masih waras. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ajaran Islam untuk orang-orang yang waras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.